Halo, assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita sejarah pribadi saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Tiara Hirunisa. Saya anak keempat dari 5 bersaudara yang semuanya perempuan. Saya lahir di kota Serang, tanggal 16 Juli 2003. Saya lahir secara prematur, dan pada saat melahirkan saya, ibu saya sempat mengalami pendarahan yang hebat, dan akhirnya alhamdulillah selamat. Pada tahun 2008, saya mulai memasuki TK. Di sana, banyak sekali teman-teman yang mengasihkan, dan menurut saya, masa tersebut adalah yang paling seru. Setelah tamat pada tahun 2009, saya melanjutkan pendidikan memasuki sekolah dasar. Di situ, orang tua saya mulai mendidik keras untuk selalu mendapatkan prestasi seperti kakak-kakak saya yang lain. Tapi saya tidak pernah memasuki peringkat 10 besar. Dan saat kelas 4, pihak sekolah mengharuskan siswanya untuk mengikuti ekskul, yaitu pramuka dan silat. Pada saat itu, saya mengikuti ekskul silat lebih rajin daripada pramuka. Sampai akhirnya, saya terpilih untuk mengikuti lomba dengan salah satu teman saya tentunya. Dan alhamdulillah kami memenangkan lomba tersebut dan mendapatkan juara 3. Dari situ, orang tua saya mulai mendukung saya untuk berprestasi dalam bidang akademik maupun ekskul. Pada tahun 2015, saya mulai memasuki SMP, dan saya di situ memilih ekskul silat untuk meneruskan apa yang sudah saya dapatkan. Dan saya juga berusaha keras untuk belajar lebih giat agar nilai saya bisa lebih baik di akademik, karena dibandingkan dengan kakak-kakak saya yang lain, saya termasuk anak yang mendapatkan nilai yang rendah. Kemudian, saat kenaikan kelas, saya berhasil memasuki 10 besar peringkat, dan saya bersyukur atas itu. Saya juga berpindah ekskul dengan teman-teman saya saat kelas 2 SMP. Dan kita sering mengikuti lomba di mana-mana. Namun, nilai akademik saya menurun secara drastis karena terlalu sibuk dengan lomba-lomba yang saya ikuti. Saat itu, orang tua saya marah karena saya tidak dapat membagi waktu untuk belajar dan menyuruh saya untuk berhenti mengikuti ekskul apapun. Saya hanya bisa setuju. Saat kenaikan kelas 3, saya hanya berfokus untuk belajar agar mendapatkan nilai lebih baik dan membuat orang tua saya bangga. Dan akhirnya saya berhasil mendapatkan peringkat 1 selama kelas 9 sampai lulus sekolah SMP. Saat tahun 2018, saya mulai memasuki sekolah menengah kejuruan yang saya pilih, yaitu SMK Kesehatan, karena saya pikir saya akan lebih mudah memilih jurusan saat akan kuliah nanti. Tapi saya harus belajar lebih keras karena pelajaran yang saya dapatkan berbeda dengan pelajaran yang didapatkan dengan anak SMA lainnya. Saat itu juga saya merasa takut tidak dapat mempunyai teman karena saya tidak dapat cepat bersosialisasi. Tapi saya mendapatkan teman-teman yang mengasihkan dan kami saling membantu untuk hal pelajaran, melewati semua praktek di lab bersama-sama karena mereka semua humble dan seru. Di SMK, saya memilih ekskul karate dan ayah saya mendukungnya. Asalkan saya tetap bisa membagi waktu untuk belajar dan nilai akademik saya harus bagus. Saya membuktikannya, walaupun tidak bisa menjadi yang terbaik, karena pelajarannya memang lumayan sulit, dan saingannya juga bertambah berat. Saat kelas 2 SMK, saya dan yang lainnya mengikuti lomba karate tingkat provinsi. Alhamdulillah, kami berhasil mendapatkan berbagai macam juara. Saya bahagia karena untuk itu
kami harus melewati waktu kurang lebih 1 bulan berlatih keras, walaupun kami disibukkan dengan akan datangnya PKL. Kami akan melakukan PKL saat itu. Tapi kami berhasil melewati masa tersebut dengan usaha dan niat bahwa kami akan bisa melewatinya. Saat kenaikan kelas 3, saya merasa bahwa saya tidak mampu untuk mempertahankan prestasi saya saat ini. Karena sekarang Indonesia sedang dilanda pandemi. Dan sekolah pun dilakukan secara daring. Dan saya kurang mengerti untuk beberapa materi pelajarannya. Tapi saya harus meyakinkan diri untuk bisa mempertahankan prestasi saya dengan cara belajar dengan giat. Dan saya berharap agar saya terus bisa menjadi kebanggaan orang tua saya dan terus bisa memperbaiki nilai saya yang belum cukup agar saya dapat memasuki universitas yang saya inginkan. Sekian dari saya. Semoga cerita saya bisa memotivasi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.